Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Fitri dengan NPM C 10/2015. Di sini saya akan memaparkan laporan keuangan sektor publik non-pemerintahan dari Yayasan Al-Kahfi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu organisasi Nirlaba itu apa. Jadi, organisasi Nirlaba itu yaitu suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam pelaksanaan ini sendiri itu, kegiatan ini dilakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba atau kekayaan semata. Di sini ada laporan keuangan Yayasan Al-Kahfi. Sebelumnya Yayasan Al-Kahfi ini terletak di Jalan Cikutra, eh, Cibenying Kidul di Bandung. Yayasan Al-Kahfi ini bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Di sini ada laporan posisi keuangan dari Yayasan Al-Kahfi. Laporan posisi keuangan ini pada tanggal 31 Desember 2022. Di sini ada aset lancar dan aset tidak lancar. Untuk aset lancar ada kas dan setara kas dengan nominal Rp606.240.705. Kemudian ada aset tidak lancar, ada aset tetapnya nilai bersih, dan ada juga aset kelolaan nilai bersih. Untuk aset tetap nilai bersihnya dengan nominal Rp47.511.806. Untuk aset kelolaan nilai bersihnya sebesar Rp86.667.667. Jadi untuk jumlah aset tidak lancarnya sebesar Rp134.178.472. Untuk keseluruhan total aset eh, nominalnya Rp740.419.177. Selanjutnya ada liabilitas. Untuk liabilitas jangka pendek Rp28.691.000. Untuk liabilitas jangka panjang itu tidak ada. Jadi untuk jumlah liabilitas sebesar Rp28.691.000. Kemudian ada saldo dana untuk zakat sebesar Rp435.919.143. Kemudian untuk dana infak atau sedekah sebesar Rp122.252.170. Kemudian untuk dana amil sebesar Rp153.556.864. Jumlah saldo dananya adalah Rp711.178.177. Jadi total liabilitas dan saldo dana sebesar Rp740.419.177. Kemudian ada laporan arus kas. Di sini laporan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Ada arus kas dari aktivitas operasi dan zakatnya sebesar Rp1.224.424.600. Penyaluran dana zakatnya sebesar Rp843.505.457. Untuk dana infak atau sedekah Rp959.411.899. Untuk penyaluran dana infak atau sedekah Rp823.826.396. Untuk penerimaan dana amilnya Rp407.599.734. Kemudian ada penggunaan dana amilnya yang digunakan itu sebesar Rp247.604.675. Untuk liabilitas jangka pendek seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya sebesar Rp28.691.000. Jadi total dari arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi itu sebesar Rp760.190.705. Kemudian ada arus kas dari aktivitas investasi. Ada dua, yang pertama aset tetap dan aset kelolaan. Untuk aset tetap bernominal Rp53.950.000. Untuk perolehan aset kelolaan sebesar 100 juta. Jadi untuk arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di sini sebesar Rp153.950.000. Kemudian di sini kita
ada kenaikan atau penurunan kas dan setara kas sebesar Rp660.240.705. Di sini tidak ada di dalam kurung, yang berarti itu terjadi kenaikan. Saldo kas dan setara kas di awal periodenya tidak ada, jadi saldo kas dan setara kas di akhir periode sebesar Rp606.240.705. Kemudian, ada catatan atas laporan keuangan. Di sini ada kas dan setara kas. Untuk kasnya operasional dan berangkas, di operasional ada Rp805.723. Kemudian di berangkasnya ada Rp505.446.240. Untuk total kas di operasional dan berangkas adalah Rp513.851.963. Untuk di Bank Syariah Mandiri itu nominalnya ada Rp92.388.742. Jadi total dari jumlah kas dan setara kas adalah Rp606.240.705. Kemudian ada aset tetap. Di sini ada harga perolehan peralatan, terjadi penambahan sebesar Rp53.950.000. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan, terjadi penambahan Rp6.438.194. Jadi saldo akhirnya didapat Rp47.511.806, atau bisa disebut juga dengan nilai buku. Kemudian ada liabilitas jangka pendek, ada hutang jangka pendek lainnya, yaitu titipan hutang atau dana wakaf sebesar Rp28.691.000. Kemudian ada penerimaan dana zakat, ada zakat profesi sebesar Rp220.123.437. Kemudian ada zakat mal dengan nominal Rp696.684.427. Kemudian ada zakat fitrah dengan nominal Rp362.362.191. Yang terakhir ada penerimaan bagi hasil rekening zakat sebesar Rp254.145. Total dari penerimaan dana zakat dari keempat penerimaan ini totalnya Rp1.429.424.600. Masih di catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada penyaluran dana zakat. Ada penyaluran zakat ke fakir miskin itu untuk Bekasi Sehat Rp49.500.000, untuk Bekasi Peduli itu Rp556.634.250. Untuk Bekasi Mandiri sebesar Rp9.650.000. Kemudian untuk penyaluran zakat amil sebesar Rp159.896.307. Kemudian ada penyaluran zakat fisabilillah kepada Bekasi Cerdas sebesar Rp20.394.900. Kemudian ke Bekasi Peduli sebesar Rp500.000. Kemudian ke Bekasi Takwa sebesar Rp46.930.000. Dapat ditotalkan penyaluran dana zakat ini adalah Rp841.505.457. Kemudian ada penerimaan infak atau sedekah, penerimaan atau infak sedekah terikat kepada yatim sebesar Rp87.977.200, kepada beasiswa Rp2.900.000, kepada dunia Islam sebesar Rp8.848.500, pada fidyah sebesar Rp24.267.000, pada siaga bencana sebesar Rp443.927.660. Kemudian kepada dakwah sebesar Rp2.468.500. Kemudian kepada lain-lainnya sebesar Rp110.775.000. Bisa disimpulkan untuk penerimaan infak dan sedekah totalnya sebesar Rp681.163.860. Kemudian penerimaan infak sedekah yang tidak terikatnya itu ada Rp278.228.029. Jadi jumlah penerimaan dana infak atau sedekah seluruh keseluruhannya sebesar Rp959.411.800
Rp899. Kemudian ada penyaluran infak sedekah yang terikat kepada yatim 2022 ke sebesar 103.850.000, kemudian kepada Vidya sebesar 19.332.250 rupiah, kemudian kepada siaga bencana sebesar 298.8.781.666 rupiah, kemudian pada Amil sebesar 114.077 Kemudian ada penyusutan asas pengelolaan infak atau sedekah terikat sebesar 13.333.333 dengan total penyaluran infak sedekah terikat sebesar 549.381.121 rupiah. Kemudian ada penyaluran infak sedekah yang tidak terikat, yaitu kepada ekonomi sebesar 2 juta, pada Amil sebesar 65.649.608 rupiah. Kemudian kepada sosialisasi siswa sebesar 230.130.000. Hingga jumlah penerimaan dana infak atau sedekah dari yang terikat dan tidak terikat tersebut dapat ditotalkan sebesar 837.159.729. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah penyebutan kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.